Ini saya mendengar suara samar-samar. Orang di kiri kanan ini ada orang ngobrol, tapi banyak gitu. Kayak di pasar lah. Wow. Suara ini semakin mendekat, semakin ada di telinga kiri kanan gitu. Lampu motor tiba-tiba mati. Tiba-tiba motor ini berat banget nih. Waduh. Motor ini berat banget. Ada yang nempel di punggung saya. Tasnya ada yang narik gitu. Enggak, kayak ada yang kalau saya ngerasain sih ya. Neken gitu berarti. Ada yang ya? duduk aja gitu nempel gitu. Wow. Pak, saya lari, motor tinggal aja lah. Udah tapi saya lari mau kemana gitu. Halo semua, selamat datang di Pendulum Podcast, sebuah podcast yang bakal menyajikan cerita horor, mistis, misteri, dan urban legend yang pastinya menarik untuk dibahas. Bener gak Kang? Yap, benar sekali. Jadi untuk kedepannya nih kita akan mendatangkan narasumber yang tentunya punya cerita horor, cerita mistis yang tentunya layak banget untuk disimak. Oke, dan kita juga ngebuka banget nih buat teman-teman yang punya cerita horor atau mistis dan benar-benar dialamin, boleh banget komen di kolom komentar YouTube Pendulum Podcast. Dan di episode perdana ini kita bakal dengerin cerita dari teman saya Ali nih. Nah Li, kira-kira di episode pertama ini mau cerita apa nih? Boleh spill dikit gak? Oke, boleh. Jadi pengalaman sekitar tahun 2013 ya, dimana saya ini lagi berkunjung ke desa tempat teman saya KKN. Dan di situ di perjalanan itu saya mengalami kejadian yang mungkin sampai sekarang nggak bisa saya lupain deh. Wow, menarik. Tahan dulu ya. Oke. Biar makin penasaran, nanti Ali bakal cerita tentang apa tadi? KKN ya? Perjalanan dari desa tempat teman saya KKN tuh. Tempat KKN, dan kita juga sempat cerita nih, dan itu bikin merinding sih. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya buat like, comment, subscribe, dan share konten ini biar Pendulum Podcast semakin tumbuh dan berkembang. Dan ini dia ceritanya. Oke, jadi di episode pertama ini kita bakal dengerin cerita dari teman saya nih, Ali, yang bakal nyeritain cerita horor yang benar-benar dialamin. Bener gak, Li? Bener. Jadi dia tuh sempat ngalamin cerita horor di tempat KKN. Nah, tapi bukan KKN Desa Penari ya. Nah, biar gak kelamaan, mending kita dengerin langsung udah ceritanya. Li, coba ceritain. Oke. Jadi ini kejadiannya tuh tahun 2013 atau 2014 ya. Saya lupa tepatnya, tapi saya ingat 2013. Jadi ceritanya itu saya ada teman yang cukup dekat ya. Kita dulu dekat, tapi memang karena beda kampus ya, kita jarang ketemu gitu. Nah, saya tuh kuliah di sebuah kampus negeri di perbatasan Bandung Sumedang lah. Oke. Ya. Nah, teman saya ini dia itu KKN di daerah Sumedang. Otomatis kan kalau kita punya teman lama tuh kayak, bro, gue lagi di Sumedang nih, KKN main sini dong, kayak gitu kan ya. Nah, jadi ceritanya tuh teman saya ini dia KKN di Sumedang, dan dia kontak saya, Li, main dong, gue lagi di sebuah desa lah ya. Desanya nggak bisa saya sebut, di daerah Sumedang. Saya cek itu di Maps ya, waktu itu sekitar 20 menit lah kecamatannya itu. Tapi waktu itu ya udahlah, saya basa-basi. Sebetulnya waktu itu nggak ada niatan untuk main ke sana, karena memang ya ngapain juga, cukup jauh juga gitu. Nah, sampai sewaktu-waktu ya, itu ada suatu hari yang saya waktu lagi kuliah tuh, 3 mata kuliah lah waktu itu, zaman masuk kuliah itu kosong semua. Jadi dosanya nggak ada gitu kan. Jam pertama kosong, jam kedua dosanya juga kosong, jam ketiga juga kosong juga gitu kan. Ya. Saya bingung ya waktu itu, ngapain nongkrong di mana gitu kan. Malas lah nongkrong gitu. Dan kalau saya pulang itu kerjaan rumah banyak banget gitu. Jadi kayak aduh, ngapain ya. Nah, saya baru ingat tuh, oh si A nih, dia lagi KKN, udah aja main ke sana gitu kan, cobain. Karena memang dadakan waktu itu saya hubungi teman saya ini.
Sebelumnya tuh saya udah dikasih tahu desanya desa anu gitu ya, tapi saya hubungi tuh nggak bisa karena mungkin ya lagi ada kegiatan mungkin ya. Ya udahlah, saya langsung ke kecamatan itu aja. Bener, untuk perjalanannya itu sekitar 20 menit lah. 20 menit saya udah nyampe kecamatan itu. 20 menit itu dari tempat kampus ke desa betul. itu berarti? Dari kampus saya ke desa itu 20 menit. Oke. Nah, tapi saya kan nggak tahu ya itu baru kecamatannya gitu. Saya kontak lagi agak susah. Akhirnya baru di situ saya nunggu lah kurang lebih berapa belas menit. Akhirnya dia ngasih kabar, oh desa ini, dari sini kemana? Saya diarahkan waktu itu. Pas saya cek tuh ternyata masih jauh dari jalan raya. Dari jalan raya itu sekitar 45 menit lebih lah. Pokoknya sejam kurang aja. Dari meeting point itu Ya, gerbang mungkin. dari apa ya? Dari jalan raya Dari lah, jalan kecamatan raya itu. ke desanya. Betul. Saya waktu itu kalau nggak salah ya udah cukup siang lah ya, jam bada zuhur lah. Saya udah sholat zuhur gitu tuh ke sana dan sempat tunggu juga kan, saya lupa tepatnya jam berapa, tapi mungkin sekitar jam 2-an lah karena memang saya nyantai dulu ya, nggak langsung waktu itu. Udah makan siang segala macam gitu. Akhirnya yaudahlah saya sepakat untuk ke sana akhirnya dari petunjuk yang dia berikan gitu ya. Saya jalan dan saya tuh meskipun kuliah di Sumedang ya, di Kabupaten Sumedang, saya tuh jarang eksplor Sumedang karena memang ya kita biasanya banyaknya eksplor Bandung gitu kan. Oke. Karena memang saya jarang eksplor dan saya kesana tuh, gini jalannya gitu. Jadi memang jalannya tuh tanah dan bebatuan gitu. Udah lewat desa, nah udah saya jalan itu cukup jauh ya. Memang betul sekitar 45 menit lebih dikit lah. Itu tuh jalannya nanjak terus. Jadi di kaki gunung lah, mungkin bukit kali ya. Oke. Nah itu ada pesawahan milik warga segala macam. Nanjak begitu udah lepas sekitar 30 menit itu dia turun. Jadi kemungkinan saya tuh udah nyebrangin gunung karena udah nanjak terus jalan itu turun. Setelah itu tuh jalannya turun terus. Oke, berarti pertama nanjak, kedua turun. Iya, ya? bisa dibilang itu nyebrang bukit lah, tapi memang bukitnya cukup besar gitu. Dan itu tuh nggak ada rumah-rumah ya, jadi memang udah habis lah desa terakhir itu, saya udah lewatin desa terakhir. Di situ kondisi kiri kanan jalan itu ladang milik warga ya. Hari itu cukup cerah lah, dan ada pemandangan yang menurut saya menarik. Jadi waktu berangkat ini ada kebun bambu di jalan ini yang membentuk terowongan. Waduh. Jadi kiri kanan ini bambu ya. Ini mungkin kayak tebing sedikit ya. Tebing ini tanah dan ini bambu gitu. Karena mungkin sering dilewati. Kan kalau kadang-kadang kalau tanaman tuh suka membentuk sesuai pergerakan manusia ya. Jadi ini benar seolah-olah membentuk terowongan gitu meskipun nggak sempurna gitu ya bentuknya. Oke. Berarti pohon bambu. Sorry nih Kang. Berarti pohon bambu yang kayak terowongan gitu berarti betul. Dan itu cukup panjang ya, mungkin sekitar berapa puluh meter lah gitu. Dan itu cukup gelap ya, karena memang ya setidaknya kontras lah. Jadi dari belakang itu kan kebun-kebun warga nggak ada pepohonan ya, tiba-tiba ada pohon bambu ini. Jadi cukup kontras. Saya pas masuk di bawah bambu itu cahaya matahari nggak masuk, jadi benar-benar gelap. Ya menurut saya menarik ya, maksudnya saya jarang ekspor gitu pas pemandangannya bagus juga gitu. Agak gelap sih, cuman ya udahlah. Luas dari itu mungkin sekitar 20 menit lah dari terowongan bambu itu saya nyampe desanya. Cukup sulit juga sih mencari titik pondokan ya, rumah yang disewa teman saya itu. Tapi akhirnya setelah beberapa petunjuk itu saya akhirnya nemu rumah itu gitu. Nah, saya sempat sholat asar dulu di masjid sana gitu kan. Dan teman saya itu ternyata lagi ada kegiatan. Jadi saya nyampe rumah yang dijadikan base camp itu, teman saya lagi ada, bro sorry gini-gini, tungguin aja ya, karena udah nanggung ya. Saya harus nungguin dia beres itu sekitar 5:30, ada kegiatan dengan anak-anak lah, kegiatan apa gitu. Nanggung ya sebetulnya, saya mau balik lagi juga perjalanan jauh, mau ditunggu juga lama gitu. Tapi akhirnya saya tungguin.
Udah kita akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol biasa salat maghrib di masjid ya. Dan yang jadi kendala itu di sana itu lagi susah air Kang. Oke. Susah air. Dan di sana tuh MCK juga nggak bagus juga ya. Termasuk rumahnya tuh nggak ada MCK. Jadi kalau kita apa-apa ke masjid gitu kan air. Nah dia ngobrol lah gitu. Saya kalau nggak salah sempat ngopi atau makan dulu lah waktu setelah sholat maghrib gitu. Nah dari situ lepas maghrib ya kan kita udah ngobrol-ngobrol ngopi segala macam. Saya bilang sorry ya nggak bisa lama-lama itu. Saya sempat ya beramah-tamah juga dengan teman-teman KKN-nya gitu. So akrab lah gitu ya ngobrol-ngobrol. Yakin mau pulang? Dari situ saya agak lah emang kenapa? Janganlah nginep aja, teman saya kayak gitu. Teman-temannya kayak gitu ya nginep aja. Waduh. Saya tuh agak mikir juga ya kenapa bilang seperti itu gitu. Saya kira ya hanya basa-basi biasa gitu kan. Tapi yang jadi pertimbangan saya mikir juga, wah iya jauh juga ya gitu kan. Tapi yang jadi pertimbangan itu di sana lagi susah air pertama. Yang kedua nggak ada MCK. Saya kalau malam tuh agak PR ya kalau misalnya nggak ada MCK tuh, waduh Susah gitu ya. iya saya pertimbangnya itu. Yang pertama, yang kedua saya juga belum izin ke orang tua juga gitu kan. Akhirnya dengan segala pertimbangan ya udahlah saya pulang aja. Yakin lah emang kenapa gitu. Sedikit cerita Kang ya. Saya tuh orang yang rasional ya. Saya nggak terlalu percaya misalnya ada orang kesurupan atau apa gitu. Saya selalu berpikir rasional dulu ya waktu dulu gitu. Ini saya cerita sedikit aja ya. Waktu SMA saya tuh pernah pulang study tour dari Jakarta jam 1 malam. Orang-orang tuh pada dijemput, pada naik ojek. Itu ada ojek ya. Tapi karena saya bukan orang yang penakut ya, saya jalan kaki kan ke rumah. Saya tuh tinggal di rumah dinas ya, yang mana notabene itu sepi, nggak ada lalu lalang warga bebas lah, karena memang terbatas kan. Terus di bangunan-bangunan tua, pohon. Itu berapa kilo saya jalan sendiri biasa aja, nggak ada rasa takut sama sekali. Karena saya selalu berpikir kalaupun ada suara aneh-aneh, itu mah halusinasi atau suara alam ya. Saya nggak pernah yang takut itu nggak. Makanya ya udahlah. Emang kenapa? Saya akhirnya yaudah itu saya mutusin pulang. Waktu itu mungkin menjelang Isya lah. Sebetulnya waktu itu saya nunggu Isya aja gitu ya, nanggung gitu. Tapi karena memang ya takut kemalaman juga gitu kan. Yaudah kalau pulang sekarang aja gitu. Oh yaudah, akhirnya saya mutusin pulang. Saya pulang pakai motor dan benar itu jalannya sepi banget. Sepi banget. Jadi di desa itu ya, rumah itu memang benar-benar masih rumah panggung ya kan. Jarak antara satu rumah dengan rumah lain itu jauh lah. Jadi sepi banget. Setelah melewati rumah yang terakhir itu kan, wah bener nih sepi banget nih. Saya tuh biasa nggak pernah tuh ada rasa takut kayak gitu. Tapi itu saya mungkin karena memang sepi banget dan inget perkataan yang di sana tadi, yakin mau pulang, hati-hati. Kayak ngasih hati-hatinya tuh agak beda gitu. Waduh. Nah akhirnya saya jalan sekitar 20 menit lah, udah lepas 20 menit ketemu terowongan yang saya ceritakan tadi kan. Terowongan bambu yang tadi kan, itu jalannya turun banget. Saya agak merinding ya. Terus terang waktu itu saya agak sedikit takut sih, takut gitu kan. Saya sempat pakai headset sebelum masuk ke terowongan itu ya, mungkin sekitar berapa belas meter lah. Saya pakai headset dulu, udah saya jalan lagi agak pelan karena memang jalannya itu tanah dan bebatuan. Khusus di itu tuh batunya agak banyak karena memang dia kan letter U ya, cekung gitu. Jadi dia memang mungkin rawan becek lah, makanya dikasih batu banyak gitu. Nah ini tiba-tiba headset yang pakai mati kan. Waduh. Gimana tuh mati perasaannya? Nah ini saya mendengar suara samar-samar. Orang di kiri kanan ini ada orang ngobrol, tapi banyak gitu, kayak di pasar lah. Wow, gila sih. Saya masih berpikir rasional kan, saya kan orangnya rasional ya. Saya selalu mengedepankan logika dulu lah. Ya ini mungkin halusinasi. Mati nyala. Oh ini kabelnya. Sambil saya benerin gitu kan. Sesekali nyala mati. Tapi semakin lama suara yang di kiri kanan ini semakin terdengar keras, semakin banyak orang, semakin dekat gitu di telinga kanan dan kiri. Wah.
saya masih mencoba berpikir positif ya. Wah ini halusinasi karena saya takut. Tapi ini bener-bener wah. Udahlah, saya udah mulai merinding sejadi-jadinya. Karena memang apa ya? Kayak ada suara manggil juga gitu. Tapi saya nggak dengar jelas ya. Apa namanya? Mereka tuh ngomong bahasa apa gitu. Tapi yang penting yang saya ingat tuh riuh banget lah. Kayak di tengah-tengah pasar gitu. Kiri kanan gitu. Saya tahu nggak ada orang. Ini bener-bener nyata di telinga gitu. Tapi sambil saya benerin headset ya. Tapi nggak ada orang sama sekali. Ya udah, saya tetap berpikir positif waktu itu, meskipun juga sebetulnya udah nggak rasional ya, nggak ada orang, tapi ini berisik banget gitu. Saya jalan, nah ini yang kejadian yang mulanya nih yang bikin saya udah takut sejadi-jadinya. Lampu motor mati. Waduh. Lampu motor tiba-tiba mati. Padahal nggak pernah ada masalah motor saya tuh. Itu setelah headset mati. Headset mati. Headset sesekali masih nyala lah, tapi oke lah, itu mungkin kalau secara rasional kabelnya rusak mungkin. Oke. Saya sempat bener nyala ya. Tiba-tiba lampu motor mati nih. Nah, dari situ itu kan gelap banget ya, siang aja gelap itu, apalagi malam. Itu saya kalau tutup mata sama buka mata itu sama aja. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Waduh. Selain dari cahaya dari speedometer itu ya, kan memang gelap banget ya. Siang aja gelap banget gitu, kontras antara yang kena matahari dan di terowongan itu. Saya tutup mata dan buka mata itu sama aja selain melihat speedometer itu. Dan lampu belakang masih nyala. Saya lihat di spion masih nyala. Akhirnya suara ini semakin mendekat, semakin ada di telinga kiri kanan gitu. Saya udah nggak bisa berpikir rasional lagi gitu. Itu letter U ya. Jadi letter U belok ke kiri. Kalau saya berangkat tuh belok ke kanan, ini belok ke kiri. Nah, karena saya sambil menutup mata ya, kadang-kadang tutup mata buka mata gitu, itu kan nggak bisa lihat apa-apa ya. Jadi saya ngeraba tanah yang ada di pinggir jalan tadi, pembatas. Sambil bawa motor. Dan itu agak susah ya, karena kan tangan kanan nih megang gas ya, saya memegang tangan kiri gitu. Agak takut juga sih ya. Kita kan nggak tahu, takutnya megang binatang melata atau ya sesuatu yang lain ya. Saya agak di situ udah nggak karuan sih, bener-bener. Wah, yang saya takutin bukan apa-apa nih. Kalau ada yang cerita kan biasanya kalau ada sesuatu di pohon bambu tuh, pohon bambunya tiba-tiba tumbang kayak gitu. Saya takutin itu. Saya takut kalau misalnya saya melihat sesuatu dan pingsan gitu kan, itu nggak ada yang nolongin gitu, karena memang di sepi banget, nggak ada orang. Wah, udah saya gas gitu kan, kaki kayak dorong motor lah posisinya, cuman memang motor masih nyala, lampunya aja yang mati. Sambil meraba-raba saya buka mata, tutup mata gitu. Dan itu panjang ya. Nah, ini yang bikin apa ya? Saya merinding banget tuh, tiba-tiba motor ini berat banget nih. Waduh. Motor ini berat banget. Saya gas. Saya berdiri kan, itu harusnya nggak ada muatan, nggak ada beban sama sekali motor ya. Itu nggak jalan dan harus gas sekuat-kuatnya baru motor ini gerak gitu. Saya duduk lagi. Saya bawa tas ya. Sebetulnya agak samar sih, ada yang nempel, tapi tiba-tiba tasnya kayak ada yang ngedorong gitu kan. Wow. Ada yang nempel di punggung saya. Tasnya ada yang narik gitu ya. Enggak, kayak ada yang kalau saya ngerasain sih ya. Neken gitu berarti. Ada yang duduk aja gitu, nempel gitu. Wow. Saya nggak berani berasumsi kayak gitu ya. Cuman saya memang ini kerasa banget motor berat, dan ada yang nempel di. Saya pakai tas sih, tapi memang kerasa itu. Karena memang cukup berat lah. Nempel punggung. Wah itu udah bingung sih. Saya udah, ini gimana gitu kan. Saya udah kepikiran juga, apa saya lari, motor tinggal aja lah. Udah tapi saya lari mau kemana gitu. Itu saya di 20 menit, artinya di tengah-tengah perjalanan ya. Untuk ke desa selanjutnya itu mungkin bisa 20 sampai setengah jam. Itu dengan motor ya. Kalau balik lagi juga terlalu jauh juga gitu kan. Saya nggak punya pilihan, yang pasti saya nggak berani lihat spion. Sebisa mungkin saya merem, ketika saya buka mata udah ke atas gini kan. Wah, itu saya udah takut sejadi-jadinya. Bisa dibilang udah mungkin
kalau saat itu udah kayak mau nangis lah, cuman mama nggak keluar suaranya gitu. Saya untuk ngeluarin suara aja udah nggak berani. Saya baca-bacaan sebisanya ya. Saya baca istighfar, baca ayat kursi. Itu nggak berhenti tuh dari awal tuh udah. Suaranya makin keras di telinga. Headset juga sesekali nyala gitu kan. Saya nggak punya pilihan lagi. Yaudah, seberat apapun untuk motor saya jalanin. Saya tetap meraba jalan ya untuk melihat untuk bisa tahu jalannya gitu. Karena memang kalau misalnya saya nekat juga, saya nggak tahu ya medannya. Memang itu ada jurang tapi nggak terlalu dangkal, tapi harus saya hindari kan ya. Itu motor masih berat terus. Yaudah, mungkin sekitar beberapa menit tuh saya di posisi itu, motor berat. Saya jalan sambil meraba pembatas jalan tanah itu tadi. Akhirnya setelah udah melewatin tikungan itu, nah di situ mulai kelihatan tuh cahaya ujung dari terowongan bambu ini ya. Itu kan kontras banget ya, di ujung tuh udah kelihatan jalan lah. Nah dari situ saya gas sekuat-kuatnya, full. Dan itu kan jalannya batu ya. Wah udah posisinya tuh udah kayak nggak karuan lah. Itu saya udah nggak peduli kalau ada barang jatuh atau misalnya barang dompet ataupun itu jatuh, saya udah nggak peduli. Saya gas kuat-kuatnya, udah kayak mau jatuh gitu. Udah saya gas kuat-kuatnya. Akhirnya saya bisa keluar dari terowongan bambu itu, dan lampu motor ini nyala kembali, termasuk headset yang saya pakai. Wah itu ya gimana ya, saya udah mikir rasional ini. Kalau saya mikir secara logika itu kecil kemungkinan ya, maksudnya secara kebetulan terus menerus kayak gitu ya, tiba-tiba motor berat, lampu mati, headset mati itu kan. Akhirnya udah gitu motor masih udah kerasa ringan ya, jadi bertahap lah. Tadi berat, ringan, udah akhirnya benar-benar kayak udah biasa aja gitu. Nah, wah itu rasanya udah plong banget lah, kayak lolos dari gitu ya. Nah itu setelah lewatin yang terowongan bambu ini, saya melihat pemandangan yang mungkin menurut saya agak aneh ya. Sebetulnya nggak horor, tapi agak aneh aja gitu kalau bagi saya. Jadi setelah mungkin 5 menit lewat dari kebun bambu ini, itu ada mobil bak ya, mobil bak yang diparkir di sana itu. Itu saya senang banget, senang. Maksud saya tuh senangnya ya mungkin ini petani nih, ada warga petani yang lagi muat barang mungkin ya kan. Saya maksud saya tuh mau barang kalaupun misalnya dia mau muat barang dulu 1 jam 2 jam nggak apa-apa, saya tungguin. Kan memang sudah takutnya luar biasa waktu itu. Saya samperin tuh. Ini agak aneh ya, mobil bak diparkir di di setengah jalan gitu ya. Sebenarnya nggak di tengah banget sih, agak di pinggir gitu ya. Lampunya nyala semua, mobilnya posisi mati, lampu nyala semua. Lampu kabin di dalam itu nyala juga, kunci nempel, pintu dibuka semua. Sudah sudah panggil orang, nggak ada. Itu kan motor udah nyala ya posisi. Oke. Saya belok-belokin motor gitu kan, terangin sekitar tuh nggak ada orang sama sekali ya, nggak ada orang sama sekali. Dan saya cek kolongnya tuh nggak ada orang juga gitu. Aneh banget ya, karena menurut saya gini ya, kalau memang orang parkir mobil harusnya di pinggir ya. Yang kedua, orang jarang banget sih ninggalin mobil dengan posisi masih nyala banget. Iya, gitu ya. Lampu nyala segala macam itu kan bisa bikin aki tekor ya atau segala macam ya. Ya sebenarnya saya nggak takut sih di situ, cuman agak aneh aja gitu. Saya panggil nggak ada orang, maksud saya tuh mau barang lah ke bawahnya gitu. Akhirnya ya udah, ternyata memang nggak ada orang. Udah, habis itu saya langsung ke ya nerusin perjalanan ya. Sampai akhirnya sekitar ya mungkin 30 atau 40 menit itu saya nyampe jalan raya lagi gitu. Wah itu udah plong banget lah. Itu saya langsung pulang ya, saya langsung nelpon temen tuh. Seceritain semua, meskipun nggak detail ya. Saya ceritain gini, gila bla bla bla, tahu gini
Ya kan udah dibilangin bahwa warga di sini itu memang nggak pernah pantangan banget lewat situ, apalagi yang kebun bambu itu setelah maghrib gitu. Jadi memang desanya itu kan terputus ya, jalurnya terputus 45 menit sampai sejam lah untuk dari jalan raya ya ke desa itu. Dan mereka kalau misalnya ada aktivitas malam itu tuh lebih baik ke desa berikutnya yang ya sebenarnya ada jalur lagi ya, cuman kalau misalnya saya lewat situ itu muternya jauh banget gitu kan. Jadi mereka kalau misalnya ada apa-apa lebih memilih ke arah sana, kecuali memang urgent ya gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya ceritain, itu pengalaman yang mungkin mengubah mindset saya ya, bahwa memang betul ya kita harus mengedepankan logika gitu. Segala sesuatu memang harus kita cerna dengan logika dulu ya. Tapi memang di situ membuka saya bahwa ada sesuatu yang memang nggak selalu bisa dicerna dengan logika. Ada banyak hal yang memang di luar logika gitu. Dan saya di situ mulai sadar bahwa ya memang kita hidup berdampingan gitu. Oke. Mungkin itu sih yang bisa ceritain sih. Oh, itu bikin merinding ya. Wah, itu cerita dari teman saya ini. Oke, jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Nah, jujur setelah dengar cerita tadi bikin saya merinding ya. Apalagi tadi kan ada pohon bambu ya. Karena betul. Kalau setahu saya sih pohon bambu itu emang identik dengan makhluk-makhluk yang ya bisa kita bilang dan kita, tapi sosoknya menyeramkan gitu ya. Nah, tapi saya penasaran nih. Tadi kan sempat terjebak di pohon bambu dan kayak ngerasa berat gitu ya. Yang mungkin bisa kita asumsikan itu kayak ketempelan gitu ya, ketempelan atau kalau saya sih mungkin berasumsi lebih kayak ada yang bonceng sih ya. Tapi itu nggak tahu ya, sekali lagi itu asumsi saya. Cuman ya mungkin rasanya kayak ada yang bonceng gitu. Jadi motor berat dan ini nempel gitu, bonceng nempel gitu. Oke. Nah, tapi ya saya mau nanya nih, pas tahu rasanya berat itu sempat kepikiran nggak buat nengok ke belakang atau lihat spion gitu? Ya. Wah, itu posisi saya udah ketakut luar biasa ya. Oke. Itu aja jalan itu saya merem ya. Merem tuh bukan tanpa alasan, saya takut melihat sesuatu gitu. Udahlah, saya mikirnya udahlah biar saya rasain aja, tapi jangan lihat gitu. Karena kan merem sama buka mata juga sama aja ya. Udahlah, saya merem aja karena pertama saya takut melihat sesuatu gitu. Dan waktu ada yang ngerasain naik di motor saya tuh benar-benar menghindari banget namanya nengok ke belakang atau lihat spion. Saya melihat ke atas terus aja gitu. Karena saya bukan apa-apa, takut pingsan. Dan itu kan nggak ada orang sama sekali ya, nggak ada orang lewat sama sekali. Itu saya perjalanan sekitar 45 menit itu sampai saya ketemu desa lagi ya. Mungkin desanya juga itu udah deket jalan raya lah, bukan ini. Itu tuh nggak ada motor satupun yang lewat sana. Makanya saya menghindari banget untuk melihat ke belakang lah gitu. Saya nggak berani lihat. Tapi ya bisa diasumsikan lah ya, tiba-tiba motor berat dan itu ada yang nempel di punggung gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya saat itu saya melihat ke belakang, itu bisa kemungkinan besar saya akan melihat sesuatu sih. Oke. Itu saya penasaran deh. Jadi tuh berat banget ya, atau maksudnya belum pernah seberat itu berarti ya? Iya. Jadi kan itu jalannya batu ya. Itu kan saya sempat nyoba. Jadi saya berdiri tuh, motor saya gas, itu berat banget. Secara logika kalau misalnya kita berdiri ya sambil gas motor, itu kan nggak ada muatan sama sekali. Tapi itu benar-benar kerasa berat dan ya kayak bisa dibilang kayak bonceng orang lah. Tapi ini lebih berat lagi gitu. Oke. Ya tapi saya sekali lagi nggak berani ngecek karena memang ya udahlah, saya lebih baik nggak lihat ya, lebih baik ngerasain aja daripada saya harus ngelihat gitu. Oke, jadi takut pingsan soalnya. Jadi nggak ambil resiko ya Lia. Benar-benar. Sama ini, itu tuh saya tuh penasaran deh ininya pohon bambunya. Tadi kan memang sambil nutup mata ya, sambil meraba-raba. Berarti itu tuh memang
pohon bambunya itu rapat banget ya, rapat serapat-rapatnya gitu, sampai bisa diraba-raba gitu. Kalau bawahnya itu tahu nggak itu sebelumnya apa? Jadi gini posisinya, kiri jalan itu pas saya berangkat ya, kiri jalan itu tanah, Ri. Itu tanah. Jadi waktu yang saya raba itu, yang pas saya pulang sebelah kanan, itu sebetulnya tanah. Atasnya baru Pohon bambu. Nah, kalau yang kirinya tuh seingat saya tuh jurang ya, jurang dan apa namanya, ya pohon bambu juga itu nutupin kiri kanan, sehingga kalau siang pun ya memang nggak ada apa namanya matahari masuk ya. Waktu itu tuh saya ingat banget lagi kemarau ya, makanya di situ kan susah air gitu. Tapi saking si jalan ini tuh jarang kena matahari, itu tanah yang saya raba itu lembab gitu. Makanya waktu saya pulang tuh tangan ya penuh tanah ya, kotor ya. Karena memang kondisi jalannya itu agak lembab gitu. Oke. Tapi untung ya itu, maksudnya dengan gelap seperti itu masih selamat ya. Khawatirnya kan kita tiba-tiba ke jurang gitu ya. Iya, benar. Tapi sebetulnya saya udah karena memang apa namanya ya, menurut saya kan menarik ya, pas berangkat tuh agak menarik nih, maksudnya tiba-tiba ada terowongan kayak gitu. Itu saya perhatikan benar-benar, sebelah kanan itu jurang, berarti pas pulang tuh sebelah kiri ya. Itu saya ingat persis, makanya saya mepet jalan di kanan tuh, saya raba-raba apa namanya, tanah untuk mengarahkan saya jalan, karena kan nggak bisa lihat apa-apa waktu itu kayak gitu. Dan ini Li, pas pulang itu gimana nih kondisi badan? Apakah memang kerasa apa atau emang aman-aman aja Li? Wah, saya nggak terlalu apa ya ngerasa gimana ya, karena memang saya apa namanya habis merasakan ketakutan yang luar biasa ya. Artinya saya capek semua gitu ya. Mungkin secara rasional ya memang kerasa capek semua karena memang habis mengalami sesuatu gitu. Tapi alhamdulillah sih waktu saya pulang sih ya baik-baik aja sih. Cuman ya itu saya masih berapa hari tuh bener-bener kayak shock, nggak berani pulang malam lah. Di situ saya bener-bener yang tadinya saya ya mungkin bisa dibilang apa ya, belagu atau sombral lah ya. Saya nggak pernah takut gitu kan. Tiba-tiba ngalamin kayak gitu ya udah, itu mungkin saya ingat sampai beberapa bulan tuh kalau pulang malam jadi ya. Dan itu kalau saya ngelewatin pohon bambu lagi tuh saya udah pasti keingetan kayak gitu. Ya itu lagi ya, mungkin pelajaran bahwa saya apa namanya, mungkin terlalu sombong ya, nggak takut ya gini, ngapain sih gini takut gitu. Tapi dari situ ya saya belajar bahwa memang di luar apa ya, sesuatu yang bisa kita cerna dengan logika tuh banyak hal yang memang nggak semuanya bisa dicerna gitu. Banyak karena kita hidup berdampingan, itu sih yang saya benar-benar apa namanya ya, jadi pelajaran buat saya itu. Oke, itu sekaligus jadi pelajarannya bahwa kita di mana istilahnya di mana kaki berpijak, berarti di situ pula kita harus menghormati ya adat istiadat di sana dan nggak boleh sompral. Benar. Luar biasa sekali cerita dari teman saya Ali ini, yang memang kalau ngebahas KKN itu nggak ada beresnya ya Li. Selalu banyak banget ya. Benar. Penuh dengan misteri, apalagi desa KKN itu kan. Dan mungkin dulu juga saya sempat sih KKN dan emang ada cerita yang kurang mengenakan, tapi nantilah kita bahas di episode selanjutnya. Bisa next mungkin ya. Bisa next ya. Dan mungkin cerita tadi sekaligus mengakhiri ya episode perdana di Pendulum Podcast kali ini. Dan mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dari kejadian yang baru saja dialami oleh rekan saya Ali. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi saya ingatkan buat kamu yang punya cerita horor dan itu tuh berdasarkan based on pengalaman pribadi ya dia. Boleh banget kirim ke Instagramnya Pendulum Podcast atau tulis komen di bawah. Dan atau bisa juga di email Pendulum Podcast. Jadi nanti kita bakal bacain ceritanya, ataupun kita juga bakal undang narasumber-narasumber yang memang mereka mengalami sendiri cerita horor dari kehidupan mereka. Oke, saya Amri pamit. Saya Ali. Tonton terus Pendulum Podcast. See you, bye-bye.